Della, diperankan oleh Kim Basinger, adalah seorang ibu rumah tangga yang merana. Suaminya, Kenneth, diperankan oleh Craig Sheffer, jahat dan selalu pulang dalam keadaan marah-marah. Mereka punya sepasang anak kembar yang baik dan memahami tekanan yang dialami ibunya. Della juga selalu bertindak sebagai ibu yang baik untuk anak-anaknya. Tapi semua yang dikerjakannya selalu dipandang salah oleh suaminya. Ia adalah istri yang disia-siakan. Padahal sebenarnya dia wanita yang cukup pintar, hanya saja dia terkurung dalam pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah berakhir. Mereka hidup mewah, tapi Della tidak pernah bahagia. What? I mean, look at the goddamn place, okay? Pada suatu malam Natal, suaminya pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah karena permasalahan di kantor yang tidak diketahui Della. Dia bahkan sudah hampir memukul istrinya itu. Della yang ketakutan hanya bisa menangis dan memutuskan untuk keluar rumah dengan alasan ingin membeli kertas kado. Sebelumnya ia mengantarkan anak-anaknya tidur terlebih dahulu. Mereka sudah terlebih dahulu melihat bagaimana ayah mereka membentak-bentak ibunya. Sehingga mereka memberikan coretan gambar yang mereka buat dengan tulisan, "Aku sayang ibu." Mall ternyata sangat penuh pada malam Natal itu. Della kesulitan mencari tempat parkir. Dia sudah mulai kesal karena mall sudah akan tutup dalam beberapa saat lagi. Saat itu dia melihat sebuah mobil yang parkir sembarangan hingga menggunakan 2 lot parkir sekaligus. Seharusnya satu mobil lagi masih muat untuk parkir di sampingnya. Kemarahan Della yang sudah dibawa dari rumah semakin meningkat. Dia nekat menuliskan selembar kertas yang memaki pemilik mobil yang tidak bertanggung jawab itu dan menyelipkannya di wiper mobil seperti tiket parkir. Sesampainya di mall, Della melihat begitu banyak orang yang mengunjungi mall itu. Ia mencari-cari tempat yang menjual bungkus kado. Sebelumnya ia juga sempat membeli kopi dan akhirnya menemukan apa yang dia inginkan, yaitu sebuah kertas bungkus kado. Setelah membayarnya, Della berlanjut untuk pulang. Dalam perjalanan ke tempat parkir habis belanja, Della melihat kalau kertas itu sudah tidak terselip lagi, tapi mobil tersebut masih tetap terparkir. Parkiran sudah sepi, karena orang-orang sudah pulang dan mall sudah tutup. Ternyata, pemilik mobil itu adalah segerombolan pemuda berandalan yang merasa kesal karena Della menuliskan kalimat-kalimat mengejek di selembar kertas itu. Mereka berniat berbuat jahat padanya. Ketika seorang polisi berusaha melerai, salah seorang dari pemuda itu berhasil menembaknya hingga tewas. Della yang ketakutan segera melarikan mobilnya. Pemuda berandalan itu memburunya. Mereka berniat membunuh Della karena dia adalah satu-satunya saksi yang melihat mereka membunuh polisi. Mobil Della menabrak pagar pembatas dan masuk ke lokasi pembuangan mobil yang terbengkalai. Saat itulah perjuangannya untuk mempertahankan hidupnya dimulai. Dia mempersenjatai dirinya dengan kotak peralatan mobil yang diambilnya dari bagasi. Dia tidak punya pistol, sementara pemuda berandalan itu punya. Dia hanya punya peralatan besi itu untuk membela diri. No place for her to go. Ketika mereka memburunya, tanpa sengaja, salah seorang dari keempat pemuda yang bernama Hui jatuh ke sebuah lubang dan tewas seketika. Kejadian itu benar-benar tidak disengaja. Tapi ketiga orang temannya yang tersisa menganggap Della yang harus bertanggung jawab atas kematian temannya. Mereka akan tetap memburunya dan membunuhnya. Kali ini, Della tidak cukup hanya berusaha untuk membela diri, tapi juga harus menjatuhkan musuh-musuhnya satu persatu. Ketiga orang pemuda berandalan itu menganggap remeh Della karena dia hanya seorang perempuan yang ketakutan.
Jadi, mereka semakin gencar memburunya. Tapi, mereka salah. Rasa takut yang dimiliki Della lebih besar daripada ketakutan para berandalan itu. Kalau berandalan itu takut Della akan melaporkan perbuatan mereka ke polisi, Della takut mereka akan menghabisi nyawanya. Jadi, secara otomatis Della menjadi lebih nekat dan lebih berani. Satu persatu mereka tewas di tangannya. Seorang dari berandalan itu bernama Thomas memergoki Della ketika sedang berlari di antara pepohonan. Thomas berhasil mengejar Della dan meninggalkan kawannya Finn dan Chucky di belakang. Della bersembunyi di balik semak dan mengeluarkan dongkrak dari kotak peralatan yang selalu dibawanya. Lalu ketika Thomas mendapati tempat persembunyiannya, dengan sekuat tenaga Della memukulnya dengan dongkrak itu. Berkali-kali sampai akhirnya dongkrak itu menancap hingga menembus tempurung kepalanya. Just gonna kill you and me too, Chucky. Finn dan Chucky yang menemukan mayat Thomas dengan terkejut. Finn cenderung mulai gentar, karena melihat segala hal yang bisa dilakukan Della untuk mempertahankan diri. Sementara Chucky lebih merasa semakin marah dan makin penasaran untuk memburu Della. Ternyata, keraguan-raguan Finn juga yang menyebabkan kekalahannya dari Della. Della berhasil menusuk telinganya hingga tembus ke mulut, dengan sebuah obeng panjang. Finn tewas dan terguling ke tepi sungai. Chucky yang melihat kenyataan ini akhirnya menyadari kalau upaya kekerasan tidak berhasil menundukkan Della. Ia lalu mencoba pendekatan psikologis. Ucapan-ucapannya membuat Della menyadari kondisi hidup dan pernikahannya. Perkataan Chucky mengingatkan dia bahwa dia sebenarnya masih berharga, bahwa suaminya telah menyia-nyiakan hidupnya. Dalam kebingungan Della membiarkan Chucky menemukannya. Dalam beberapa saat, Della seakan menganggap bahwa Chucky memahami penderitaannya. Sehingga, ketika Chucky menawarkan diri untuk bekerja sama dengannya menyingkirkan suaminya, Della sempat terpikir untuk setuju. Tapi Della menyadari kalau semua perkataannya itu adalah pancingan belaka. Karena begitu mereka berdekatan, Chucky mengeluarkan pistol dari saku jaketnya, berniat menembak Della. Tapi Della berhasil mengalihkan perhatiannya dan ketika ia lengah Della mengeluarkan lampu suar dari sakunya dengan mengarahkannya ke wajah Chucky. Ia menjerit dan buta sesaat, ketika itulah Della merebut pistol dari tangannya dan menembak dada Chucky. Ada yang berubah dari diri Della ketika dia dalam perjalanan pulang. Langkahnya lebih tegap dan penuh percaya diri. Ia kembali ke mobil dan mencoba memperbaiki mobilnya agar bisa pulang ke rumah. Setelah kejadian yang menimpa dirinya, dia menjadi percaya diri dan akan menghadapi apapun yang akan terjadi padanya. Dalam perjalanan pulang, ia melewati mal tempat ia berbelanja dan terdapat polisi yang sedang mengamankan kejadian TKP tewasnya seorang polisi di tempat parkir. Sebelum sampai ke rumahnya, mobilnya tersendak dan mogok di depan gerbang masuk ke komplek rumahnya. Akhirnya ia berjalan menuju ke rumah. Dia masuk ke rumah dengan santai dan tidak memperdulikan omelan suaminya karena dia masuk ke rumah tanpa membuka sepatu botnya yang berlumur lumpur. Della langsung masuk ke kamar anak-anaknya dan melihat mereka sudah tertidur. Ia mencium mereka lalu turun kembali. Di bawah, suaminya tidak berhenti mengomelinya sambil tetap minum minuman keras. Dia mengomel karena Della hanya membeli kertas kado dan tidak membelikan sesuatu untuknya. Della sudah tidak tahan lagi. Dengan tenang dia meraih pistol dan menembak kepala suaminya yang menyebalkan itu. Dan film berakhir. Nothing. Nah,
Itulah rekap film yang berjudul While She Was Out, yang dirilis pada tahun 2008. Film yang mengisahkan seorang ibu rumah tangga pinggiran kota yang dipaksa untuk berjuang sendiri ketika dia terdampar di hutan terpencil dengan 4 preman pembunuh. Terima kasih yang sudah nonton video ini, komen bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Pastikan juga klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa di video lainnya.